Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Logue Talk, tempat di mana kita ngobrolin tentang kebenaran secara serius tapi santai. Di sini masih ada gua Stefan, Gua Efra, Gua Pongki. gua Beni. Nah, di video kali ini sedikit nyambung mungkin ya sama video sebelumnya gitu. Kemarin kita bahas tentang komunitas, spesifiknya Komsel. Nah, kali ini kita masih tetap mau bahas tentang komunitas tapi di luar Komsel nih, Bang. Iya. Teman-teman, jadi hari ini kita mau bahas pertemanan kita, pergaulan kita di luar komunitas sel atau mungkin komunitas-komunitas yang berbau kerohanian ya. Nah, boleh cerita dikit nggak dari Kak Efra nih? Mungkin ada pengalaman nggak Kak ikut komunitas di luar Komsel atau komunitas kerohanian? Terus kira-kira dapetin hal apa dari komunitas tersebut? Boleh cerita sedikit nggak Kak? Kalau komunitas di luar Komsel, yang pastinya yang pertama gua rasain ya lebih bebas ya, nggak terkekang karena Sebelumnya pernah gabung di komunitas mana nih Kak? ya ada lah, maksudnya komunitas motor ada, komunitas teman-teman waktu lagi zaman-zaman sekolah. Nah itu kan suka nongkrong, geng-gengan lah istilahnya kayak gitu. Nah jadi kalau hal yang enaknya itu kalau di dalam komunitas mereka itu kita saling menerima apa adanya, nggak ada aturan. Sementara kan kalau di ya kita tahu lah kalau di Komsel atau kegiatan-kegiatan rohani pasti kan ada batasan-batasan yang kita tidak bisa seenak-enaknya gitu. Nah kalau di situ kan dalam tanda kutip kita lebih bebas lah mengekspresikan gitu kan, karena memang kita sesama teman gitu. Nah itu jadi ada kebersamaan kan, kalau misalnya apalagi yang satu merasa disakiti kayaknya semuanya bisa bareng-bareng gitu kan, kayak gitu. Nah jadi kayak geng-gengannya merasa inilah solidaritasnya berasalah seperti itu. Nah kalau misalnya hal yang kurang enaknya itu kalau misalnya apa namanya kita nggak bisa kontrol, karena kan itu kita semua nggak ada batasan, nggak ada yang bilang kamu nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak bisa tahan-tahan, kita bisa ikut juga dengan gaya mereka gitu kan, kebiasaan mereka gitu. Mungkin dari hal apa namanya kadang-kadang kan tanpa disadari kalau ngobrol terus cerita ngomongnya tidak ada batasan. Nah itu tanpa disadari kalau kita nggak tahan, kita ikut-ikutan ke sana gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan ngerokok atau ngejelekin temen satu dengan yang lain itu kan kalau misalnya nggak ditahan, ikut juga ke sana gitu. Jadi kalau positifnya mungkin pernah ada dalam satu komunitas yang di situ berasa apa ya, supportnya gitu ya, dari anggotanya gitu, teman-temannya support gitu. Benar. Nggak enaknya kadang-kadang kita kebawa sama kebiasaan buruk gitu. Mungkin tadi kayak ngomongnya jadi kata-kata kotor gitu ya, terus ya mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak baik lah, intinya seperti itu ya kurang lebih ya. Dari Kak Efra sendiri. Nah kalau dari Kak Pongki sendiri nih, kira-kira pernah nggak ada dalam pergaulan terus kira-kira efeknya buat Kak Pongki sendiri apa tuh Kak? Ya sebenarnya sama juga yang Efra bilang tadi ya. Di komunitas di luar komunitas sel kita tuh ya, kalau kita bilang komunitas duniawi ya, itu mereka memang setia kawannya tinggi. Jadi ketika kita lagi keadaan sulit, mereka tuh sama-sama saling menopang gitu loh. Dan dia tahu, oh ini kenapa nih nggak nongkrong gitu kan, ditanya, oh lagi sakit ya udah langsung datang gitu kan, atau mereka ada kita dari kena musibah gitu kan, keluarga kita atau apapun, mereka cepat gitu loh, nggak pikir panjang pokoknya. Tapi ya benar juga yang tadi Efra bilang, kalau kita nggak bisa kontrol nih, kita nggak bisa menjadi pahlawan kesiangan di situ, bilang nggak boleh ngomong ini, nggak ya, mereka harus bebas karena di situ yang membuat kita juga wah kadang-kadang ya menjadi kebiasaan juga ngomongnya kotor sembarangan gitu loh. Itu aja sih. Wow, berarti ya memang itu positifnya kali ya. Nggak tahu nih, nanti mungkin sekalian kita tanya ke Bang Ben ya. Kayaknya benar nggak sih Bang, kayak pergaulan di luar gereja atau itu kayak lebih apa ya, lebih suportif gitu. Kalau dari cerita-cerita teman-teman tadi kan kayak misalnya tadi ada apa-apa temennya langsung bantu gitu. Ya mungkin itu ya salah satu positifnya dari pergaulan di luar komunitas sel. Ya mungkin sih kayaknya di Komsel juga ada sih ya beberapa yang begitu ya. Tapi nggak semua. masih berpikir kalau di Komsel kebanyakan. Ya nanti coba kita tanya ke Bang Mena. Tapi kalau dari sisi positifnya ya kira-kira sama sih ya, kadang-kadang kebawa jadi kebiasaan kita, jadi ngikutin orang-orang sekitar kita, dan bahkan itu bisa jadi berefek buruk buat kita sendiri gitu ya. Oke.
Nah, kalau Bang Ben, mungkin sekalian nih jawab pertanyaan tadi sama sebelumnya, mungkin Bang Ben sebagai pelayan Tuhan pernah ada nggak sih dalam komunitas yang di luar kerohanian atau semuanya nih udah komunitas rohani semua nih Bang? Kayak malaikat begitu ya. Iya, gimana tuh Bang? Gitu ya. Enggak lah. Artinya begini, kita juga pasti mengalami satu masa di mana kita juga mengalami hal seperti yang teman-teman alami seperti itu. Nah, kalau saya hal-hal yang seperti itu karena begini, pada saat saya masa sekolah saya itu saya berada di dalam sebuah panti asuhan. Wow. Nah, bisa dibayangin dong, panti asuhan, dan kami itu adalah anak-anak tentara yang papanya meninggal di medan pertempuran dan kami dijadikan satu di sebuah tempat. Bisa dibayangkan? Dan kami itu dari berbagai daerah yang berkumpul menjadi satu wadah di satu tempat. Nah, di situ kami mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, terus ada tempat dan kami dijadikan satu di situ, bisa dibayangkan. Nah, walaupun kami memang waktu itu masih usia remaja, masih kanak-kanak remaja, tetapi itu yang akan membuat apa ya? Kita masuk di dalam pergaulan yang memang betul-betul buruk seperti itu. Karena pergaulan yang buruk itu bukan hanya kena kepada orang yang dewasa, anak-anak pun bisa masuk di dalam area itu. Jadi dari anak-anak juga bisa kena efek ya dari pergaulan buruk ya. Jadi kalau tadi teman-teman ngomong, itu pun saya rasakan seperti itu. Jadi mau nggak mau nyemplung, gitu kan. Kalau kita nggak sewarna, kita nggak sekata, kita akan diasingkan. Betul. Gitu kan, diasingkan seperti itu. Nah, lu bisa bayangkan satu tempat ada di asrama, terus kita nggak mau ikut mereka, mau jadi apa kita? Ya kan? Kesepian sendiri, mau nggak mau kan? Seperti itu. Dan banyak juga anak-anak yang mengikuti komunitas seperti itu karena terpaksa aja. Seperti itu sih. Wow. Kondisinya kayak gitu ya Bang? Iya. Ya, mungkin kalau dari saya sih sedikit cerita juga ya. Kalau saya mungkin kalau ngalaminnya sih mirip-mirip ya. Iya. Cuman kalau dari saya sendiri mungkin saya pernah ada di komunitas yang bisa dibilang apa ya, nggak efeknya buruk buat diri saya sendiri gitu. Contoh dulu waktu saya SMA, saya suka banget main di warnet gitu. Jadi pulang sekolah pergi ke warnet, pulang sekolah pergi ke warnet gitu sampai nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu buat ini, kerjanya cuma main terus. Ya efek buruknya saya tinggal kelas gitu. Saya pernah ngalamin nggak naik kelas gitu. Nah, tapi menurut saya juga nggak semua komunitas buruk kan ya. Jadi saya juga pernah ada dalam komunitas yang lumayan baik lah, nggak tahu lumayan atau enggak, tapi intinya di komunitas itu saya bisa berprestasi gitu. Dulu waktu SMA saya pernah ikut taekwondo misalnya, saya bisa ikut kejuaraan, walaupun dulu sih mungkin cuma juara antar sekolah doang ya, masih skupnya masih kecil. Atau mungkin yang baru-baru ini saya mungkin ada di komunitas yang namanya darts gitu. Ya bisa keluar negeri, walaupun belum sampai juara 1 tapi masih bisa dapat juara-juara kayak juara 3 kayak gitu, masih lumayan. Intinya berprestasi lah gitu. Jadi ya bukan serba salah sih, tapi intinya ya komunitas ini efeknya bisa baik bisa buruk ya. Tergantung dari kitanya juga sih ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Bang ya. Nah, memang begini. Kadang-kadang di dalam komunitas itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari begini. Pada saat kita masuk, kita nggak terasa kalau apa yang kita lakukan itu buruk. Gitu, kita nggak terasa. Pada saat kita keluar pun, kita belum terasa dampaknya. Tetapi setelah kita masuk fase hidup kita selanjutnya, baru terasa. Jadi ada masa-masa di mana kita akan seperti ini, disadarkan, introspeksi diri seperti itu. Oh ya, aduh. Nah, kalau kita sudah pada titik itu, berarti begini, kita sedang next level. Itu sih, makanya tadi kan pertanyaan pergaulan yang baik dan yang buruk seperti itu. Memang tidak semua komunitas itu buruk. Ada juga hal-hal yang baik seperti itu. Itu sih. Ya, berarti
kurang lebih intinya ya kita mungkin nggak bisa ngeliat pergaulan kita sekarang buruk atau baik, mungkin nanti baru ketahuannya di depannya ya. Iya. Karena biasanya kalau kita lagi ada dalam pergaulan buruk pun kita nggak merasa itu buruk. Setuju. Betul. Oke. Mungkin segitu dulu kali ya cerita dari kita. Iya. Oke, seperti biasa sekarang kita mau tanya-tanya nih Bang. Iya. Kayak sebelum-sebelumnya sekitar komunitas mungkin. Nah, menurut Bang Ben nih, mungkin tadi udah disinggung sedikit, tapi menurut Bang Ben sendiri apa sih ciri-cirinya komunitas yang baik sama yang buruk gitu? Yang ngebedain apa selain kita bisa ngerasainnya nanti? Karena kan kalau kita nunggu ngerasainnya nanti, kalau kita ada di komunitas buruk sekarang, kita nggak tahu, kita harus cepat keluar dong sebenarnya. Iya. Nah, yang bisa ngebedain itu apa Bang? Tanpa harus nunggu nanti. Indikasinya ini seperti ini teman-teman. Pada saat kita berada di dalam komunitas, ya, indikasinya mesti diperhatikan baik-baik begini. Waktu yang akan kita gunakan, adakah itu lebih banyak di luar atau di dalam? Di dalam rumah, seperti itu. Nah, ingat, kita ini kadang-kadang pada saat kita ikut komunitas, kita nggak pernah tahu, ternyata kehadiran kita di rumah itu sangat dinantikan. Entah itu oleh orang tua, entah itu adik, atau itu kakak. Nah, kadang-kadang mereka nggak pernah ngomong begitu loh, kalau mereka itu kehilangan kita. Tetapi kita pun nggak pernah menyadari seperti itu kalau mereka tuh kehilangan kita. Nah, ingat pada saat kita berada di dalam sebuah komunitas, itu baiknya itu ditanyakan dulu kepada keluarga, kepada orang tua, atau kepada kakak, adik yang ada di dalam satu rumah. Karena begini, merasa kehilangan seseorang yang dicintai dalam sebuah rumah itu nggak enak, nggak enak banget. Dan kadang-kadang itu terjadi pada saat kita masuk di dalam sebuah komunitas. Kita sih enak waktu ikut komunitas, kita enjoy, asik kita sendiri happy, ya asik sendiri lah, ya kan, wah enak lah. Tapi kita lupa ada satu pribadi, ada satu keluarga yang merindukan kita. Nah, ini yang seringkali kita nggak pernah kita sadari. Kalau komunitas yang baik, ya, kalau komunitas yang baik, keberadaan kita dalam rumah itu tidak hilang. Balance ya kayak. Yes. Tuh. Tapi kita kan sudah pernah ikut komunitas. Berapa jam kita di komunitas? Kalau Evra dulu kalau udah dalam komunitas berapa jam di luar? Komunitas di luar? Iya. Wah, kalau dulu sih bisa berjam-jam. Berjam-jam gitu. Bisa dari pagi. Iya, kadang-kadang mau pulang udahlah nanti aja lah, kan ada Mbak. Artinya begini, berarti kehadiran kita di rumah kan menjadi berkurang kan? Betul. Pongki? Sama lah Kak, ya karena asik di luar bisa seharian gitu. Seharian. Nah, Stephen, lu bisa bayangkan seharian kita di rumah, di luar rumah, bagaimana perasaan orang tua kita, bagaimana perasaan adik atau kakak kita. Makanya saya ingin ngomong, salah satu indikasi kalau kita ingin melihat komunitas itu baik atau buruk, kita bisa menjustifikasi mereka enggak, tapi yang mesti kita lihat adalah pribadi kita. Apakah orang rumah itu kehilangan kita atau tidak? Itu yang paling penting. Nah, pada saat kita ikut komunitas, ya, dan komunitas itu membuat kita tidak menjadi pribadi yang hilang dari rumah, komunitas itu pasti baik. Seperti itu. Tapi nih Bang, mohon maaf nih, itu kan kayaknya indikasi yang cocok untuk kita yang punya keluarga yang baik-baik aja nih. Tapi justru kan banyak orang yang punya excuse gitu atau alasan, justru karena gue di rumah keluarga gue nggak bener nih. Betul. Makanya gue cari komunitas di luar. Kalau kayak gitu gimana? Broken home kan? Iya, itu kan jadi satu alasan, kayak gue di rumah juga nggak dianggap, nggak dihargain. Nah, itu sudah jelas. Orang yang berangkat dari rumah dengan dasar kekecewaan, dia pasti masuk dalam komunitas yang kurang baik. Ingat, menentukan sekali bagaimana cara kita berangkat dari rumah. Itu juga menentukan apa yang akan kita dapat di luar. Jadi jujur, makanya begini, kenapa sih di dalam komunitas itu mereka bisa
kompak tadi, ya bisa sehati, ya karena begini, mereka itu betul-betul sependeritaan, sepenanggungan. Sudah sependeritaan, sepenanggungan lagi. Nah kan, jadi ya itu tadi. Kalau memang di rumah tangganya, di keluarganya sudah rusak, sudah hancur, ya kan, pasti ini akan terjadi seperti itu. Tetapi alangkah baiknya bagi lu semua, kalau lu mengalami problem di dalam rumah, pada saat lu dalam kondisi yang luka di dalam rumah, cuman satu yang gue minta tolong, jangan keluar dari rumah itu. Sebab waktu lu keluar dari rumah itu, lu akan dapat komunitas yang akan membuat hidup lu lebih hancur lagi. Memang nggak enak. Waktu lu broken home, lu sakit hati, lu kecewa, lu marah, ya kan? Lu nggak terima dengan perlakuan orang tua. Lu nggak terima waktu lu diperbandingkan dengan kakak lu atau dengan adik lu. Pasti ada sesuatu yang bergejolak dengan hidup lu. Lu pengen memberontak dan lu ingin keluar, ingin membuktikan gua bisa. Tetapi satu hal yang gue pengen ngomong sama lu, waktu kondisi lu seperti itu, satu kata yang gue pengen ngomong, jangan keluar dari rumah itu. Oke, berarti ya balik lagi, indikasi utamanya mungkin keluarga ya Bang ya? Yes. Tapi terakhir nih Bang, mohon maaf nih, kalau misalnya dia nggak punya keluarga gimana Bang? Misalnya ini satu orang ini, dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya kakak, nggak punya adik, sebatang kara. Indikasinya apa Bang untuk orang-orang kayak gini? Wow. Kalau gue mau gambarkan dengan kondisi begitu, jujur gue nggak bisa, Stephen. Gue nggak bisa. Karena orang yang semacam itu adalah single fighter. Orang single fighter itu cuman dua yang akan terjadi. Ya, dia bisa survive atau dia bisa hancur. Ya. Orang yang single fighter itu nggak mudah. Tapi kalau ada di antara lu yang saat ini sama persis yang ditanyakan oleh Stephen, lu kehidupan lu adalah seorang pribadi yang dimana lu sudah kehilangan semua orang lu yang cinta, yang lu kasih. Gue cuman ngomong aja, lu dekat sama Tuhan, lu cari Tuhan. Mungkin gue ngomong begini, wah gue sok suci, gue sok kudus. Enggak, brother. Enggak bro, enggak sama sekali. Tapi kalau lu adalah seorang single fighter dan lu sedang berada di titik itu, gue cuma ngomong satu, buka hati lu, buka hidup lu untuk Tuhan, supaya hidup lu bisa survive di dalamnya. Sebab kalau enggak, lu habis. Itu sih. Kak Ben, ya. Ini saya dulu pernah punya komunitas sih Kak. Saya kan dulu beranjak dari punya komunitas yang memang kurang begitu bagus lah ya. Ya. Tapi di satu sisi saya waktu itu pernah ikut ke gerakan kerohanian lah, gerakan, dan di situ saya bertobat dan saya mengakui dosa saya yang saya sudah lakukan dahulu gitu. Tapi di satu saat saya malah ketika dekat sama Tuhan, sesuatu banyak yang hilang dari saya gitu loh Kak. Pekerjaan saya hilang gitu. Terus saya merasa, aduh, kosong gitu loh Kak. Kosong. Terus akhirnya ada teman saya yang komunitas yang lama telepon saya, lagi di mana? Namanya kosong ya kayak. Bilang aja nggak tahu nih, ngantung-ngantung. Ya udah main kemarin main PS sama anak-anak. Nah, anak-anak itu kan saya tahu semua. Ya daripada kita nganggur kan. Ya udah, saya ke sana nih Kak. Nah, menurut Kak Ben seharusnya apa sih Kak yang saya harus lakukan Kak di saat seperti itu Kak? Iya. Karena begini. Ikut Tuhan dan kita meninggalkan semuanya bukan berarti sudah aman. Enggak. Bahkan disitulah harus muncul yang namanya keputusan. Jujur kadang-kadang kita sebagai anak muda ya, gue pengen ngomong, lu mengambil sebuah jalan, lu melakukan sesuatu, tapi lu takut mengambil keputusan. Gue kepengen ngomong, lu nggak punya pegangan yang kuat. Karena waktu lu mengambil keputusan, di situ lu sedang memberi warna untuk hidup lu sendiri, seperti itu. Sama seperti Pongki juga, gitu. Karena lu nggak ada keputusan waktu itu, jadi walaupun lu sudah
baptis, artinya lu udah diselamatkan, lu sudah masuk dalam pertobatan, itu nggak jaminan, Bu. Pasti dong. Ya. Dikilik-kilik kiri kanan, ayo masuk, ayo datang lagi, seperti itu. Ya. Ya makanya gini Kak, pada saat saya ambil putusan masuk lagi kembali ke mereka ya, saya pikir kan main PS ya. Iya. Dulu kayak masih bujang main PS demen banget kan. Berhari-hari juga saya jabanin. Ya karena orang nganggur, terus juga teman-teman saya mereka juga nggak punya kegiatan juga. Akhirnya saya nginep di rumah teman saya main PS. Awalnya saya ditawarin rokok tuh Kak. Wah, tapi saya masih inget nih. Asik. Wah, gue udah bertobat tuh dari rokok gitu kan. Enggak gitu kan. Ada alarmnya. Ada alarmnya, masih ada alarm. Karena waktu itu gue datang jam 11 siang. Begitu datang, oke, enggak. Pas sampai sore nih, lapar makan kan. Nah, terus dia pada ngerokok lagi. Pong, enggak, sekali-sekali aja gue mau ngeliat lu ngerokok. Udah lama nih kita nggak ngumpul lagi. Nah, awalnya gitu, tapi lama-lamaan, udahlah, gitu kan. Akhirnya jatuh lagi Kak. Nah, pas di situ awalnya sih saya awalnya merasa berdosa nih, sambil ngisep merasa berdosa. Aduh, tapi begitu lanjut lagi sampai malam gitu kan, main lagi. Ya udah. Habis malah minta gitu. Awalnya dikasih, sekarang minta. Nah, ngisep lagi jadi santai lagi Kak. Nah, maksud saya itu berarti saya waktu ngambil karena saya ambil putusan itu karena saya udah kosong Kak. Gitu. Oke. Iya. Jadi begini Bang Adeng Pongki. Pada saat lu sudah keluar dari komunitas yang lama, seharusnya Bang Adeng Pongki harus masuk di dalam komunitas yang baru. Biar bagaimanapun begini, nggak bisa dipungkiri, kita ini makhluk sosial yang butuh komunitas dan kita nggak bisa hidup sendiri. Makanya pada saat Bang Adeng Pongki waktu itu keluar dari komunitas yang lama, dia harus masuk cepat dalam komunitas yang baru. Karena yang paling bahaya itu adalah orang yang berada di persimpangan jalan. Seperti itu. Kenapa dia ada persimpangan jalan? Karena begini. Yang tadi gue ngomong, lu nggak cepat ambil keputusan untuk cari komunitas. Seperti itu. Karena kalau lu masuk dari sebuah komunitas dan lu keluar, lu harus masuk komunitas yang baru lagi. Kenapa? Kalau enggak, lu akan masuk lagi dan lu lebih parah lagi. Ya. Lebih hancur. Jadi gue pengen ngomong, pada saat lu kepengen keluar dari sebuah komunitas yang lu rasa lu nggak dibangun, ya, lu merasa nggak diberkati, bahkan ujung-ujungnya lu rasa lu rusak lah, lu mesti keluar dari komunitas itu. Karena begini, hidup lu masih panjang. Orang-orang di sekeliling lu sedang mengharapkan lu menjadi seseorang yang minimal beginilah, lu bisa berdiri dan hidup di atas kedua kaki lu. Jadi kalau lu pada saat ini ada di dalam sebuah komunitas dan itu akan merusak masa depan lu, gue cuma pengen ngomong lah, lu mesti keluar lah, cari komunitas yang akan lebih membuat lu hidup dan menghargai hidup lu, gitu sih. Oke. Berarti kalau kita sudah bertobat, berarti jangan sekonyong-konyongnya kita mau balik lagi kayak seolah-olah kita udah kuat nih, udah lepas gitu, tapi justru kita harus memperdalam pondasi kita dengan komunitas baru, sehingga ketika kita masuk lagi istilahnya kayak reunian sedikit lah ke komunitas lama dan ada yang memanggil mengarah ke dosa lagi, kita bisa tahan ya Kak. Oke, thank you Kak, mantap. Terima kasih. Berarti kalau saya boleh simpulin Kak, kalau misalnya kita dulu ada di komunitas yang kurang baik, begitu kita bertobat, kita tahu kebenaran, langkah yang harus kita ambil adalah kita cari komunitas yang baik. Kita ada di dalam komunitas yang baik, dan bukan berarti kita harus ngejauhin komunitas yang sebelumnya kayaknya. Enggak. Kita tetap boleh berteman, boleh ini, tapi bangun komunikasi, tapi kita harus punya prinsip ya. Dan untuk ngejaga itu butuh komunitas yang satu lagi yang memang ngebangun kita itu ya. Gitu. Jadi ya harus imbang juga mungkin ya. Setuju. Jangan sampai gaulnya sama yang lama terus yang punya komunitas yang baiknya malah ditinggalin gitu ya. Jadi lebih harus imbang juga. Betul. Berarti ya Kak ya, untuk ngejaga diri kita sendiri. Wow. Oke. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga ya, maksudnya komunitas yang kurang baik itu justru malah lebih lebih menarik dibandingkan komunitas yang istilahnya sehat, yang rohani gitu. Itu kadang-kadang kenapa sih bisa seperti itu? Nah, itulah uniknya. Karena begini, di dalam komunitas yang ada, yang di dalamnya
kita dihalalkan untuk melakukan apapun? Karena begini, salah satu sifat atau karakter anak muda adalah begini, dia tidak mau dikekang. Ya kan? Betul. Dia nggak mau dikekang. Gua mau, gua buat, gua suka, gua lakukan. Lu mau ngomong apa? Masuk ember aja. Ya kan? Seperti itu kan? Ya. Nah, tadi yang seperti Brother Evra tadi katakan, kenapa sih komunitas-komunitas yang kurang baik itu selalu bisa dinikmati? Ya kan? Iya. Karena begini, di dalam komunitas-komunitas yang kurang baik itu, mereka menawarkan hal-hal yang kita suka. Padahal itu bertentangan atau melanggar daripada kebenaran, bahkan melanggar hukum sebetulnya. Ya kan? Jadi itu merek, istilahnya begini, istilah kerennya begini, itu merek dagang mereka. Ya kan? Itu etalase mereka. Waktu etalase mereka menarik perhatian lu pasti masuk. Seperti itu. Dan itu adalah salah satu daya tariknya. Betul yang Brother Evra katakan, kenapa sih? Kadang-kadang kita juga bingung ya. Iya. Nah itu packaging mereka tuh, wah, keren punya coy. Gitu. Mungkin karena itu tadi ya, kalau di komunitas yang rohani itu kan banyak aturan. Ya, betul. Iya. Mungkin jadi salah satunya karena penerimaan juga mungkin ya Bang ya. Betul. Makanya komunitas di luar rohani itu lebih menarik karena kalau justru di komunitas rohani kayak lo harus begini bikin orang jadi nggak menarik ya. Berpikir Tuhan aja menerima gua apa adanya gitu. Iya. Nah, ini komunitas menerima gua ada apanya. Ya. Ini menarik nih perkataan Evra. Nah, yang mesti kita garis bawahi saat ini adalah sekarang yang menjadi standar atau tolak ukurnya itu adalah kita sendiri. Karena begini, lu bisa bayangin pada saat lu berada di komunitas yang hiruk pikuk ya, yang gedembrang begitu. Tapi gue pengen ngomong, adalah hal yang sangat menyedihkan. Pada saat lu berada di keramaian, pada saat lu berada di dalam sebuah kerumunan orang, tetapi hati lu merasa kosong. Banyak lu anak-anak muda, dia bisa ketawa, ya, wah dia bisa jingkrak, bahkan dia merasa enjoy. Tetapi gue pengen ngomong, berapa banyak juga waktu lu berada di situ hati lu kosong. Padahal lu berada di tempat keramaian, lu dikelilingi orang-orang yang bisa menerima lu, tetapi lu kosong. Itu salah satu indikasinya. Nah, kalau kita terus berada di situ, selesai berada. Makanya kenapa sih ya kan ada orang ngomong begini, kalau gue ngomong soal rohani sih, tapi gue mesti sampein sih. Ya kan? Kan kadang-kadang kita bicara tentang kebenaran di sini. Kadang-kadang gue ngomong begini nih, kadang-kadang kan ada hati nurani lu ngomong begini, mau berapa lama lu berada di dalam komunitas itu? Ya kan? Gue percaya ada titik-titik tertentu di mana lu tanpa lu sadari lu bisa nangis. Ada waktu-waktu tertentu di mana lu sedang ngomong begini, gue bingung dengan hidup gue harus ngapain. Cuman satu yang gue pengen ngomong, pada saat lu dalam titik itu, dalam kondisi itu, gue pengen ngomong, lu ngomong aja, Tuhan ini gue, isi hidup gue, dan gue mau hidup gue jadi berarti. Oke, mungkin terakhir nih Bang, kalau dari tadi kan kita ngebahas tentang komunitas yang baik, komunitas yang buruk gitu. Cuman kan balik lagi kita nggak bisa ngelihat ini baik atau buruk gitu. Mungkin lebih gampang buat yang nonton lebih spesifik gitu ya. Gitu. Boleh nggak sih misalnya kita ada dalam komunitas yang contoh suka minum-minum, suka mabok misalnya, atau ngerokok, atau kerjaannya main game online gitu. Boleh nggak sih kita ada dalam komunitas itu gitu? Kalau boleh, seberapa batasnya gitu? Gimana tuh Bang? Iya. Memang kalau kita ingin berkata seberapa batasannya, saya ingin ngomong begini, itu nggak terbatas. Tetapi kalau gue boleh ngomong,
ya jangan masuk, jangan lu lakukan itu. Karena begini, kebenarannya ngomong begini, segala sesuatu tuh boleh. Lu mau ngerokok, minum kek, mabuk kek, game online kek, tapi pertanyaannya begini, itu berguna nggak untuk hidup lo? Walaupun ada beberapa orang, gua ngerokok nggak ngefek kok, betul. Tetapi pertanyaannya begini, hidup kita kan bukan untuk diri kita lagi. Hidup kita kan sudah ditebus dari lumpur dosa, dari tempat sampah, dari tempat yang harusnya kita masuk ke api neraka. Di situ Tuhan mati untuk kita. Lu bisa bayangin kalau ada orang yang mau rela mati untuk kita dan kita dikasih jaminan untuk selamat. Pertanyaannya gini, mau nggak lu merusak hidup lu lagi? Seperti itu. Jadi firman udah ngomong begini, kebenaran segala sesuatu boleh aja, tapi ingat selalu ada konsekuensinya. Nah seringkali begini, kita lupa dengan konsekuensinya. Kita lebih suka dengan apa yang kita buat. Nah waktu konsekuensinya nanti datang, baru kita kaget. Pertanyaan udah telat, bro. Nasi sudah jadi bubur, walaupun bubur itu bisa jadi nasi lagi gitu loh. Iya kan? Bubur bisa dikasih kerupuk ya, Bang. Iya, bisa jadi nasi lagi, lu keringin ada begitu banyak. Tapi pertanyaannya begini, konsekuensi itu selalu akan ada dalam hidup kita. Makanya gue pengen ngomong begini, ya, mari kita berpikir dengan cerdas, berpikir dengan sehat. Kalau lu luka, lu kecewa, jangan sampai luka itu membuat lu mati di dalam potensi lu. Ingat, lu punya luka itu bisa sembuh. Ya, lu punya kecewa, kecewa itu bisa diselesaikan. Lu punya amarah, gue pengen ngomong begini, amarah lu itu bisa diredam kok. Ya, ingat, jangan membunuh hidupmu, potensimu, karena hal-hal yang gak penting. Jadi kalau Stephen tadi ngomong, ngerokok boleh nggak? Minum boleh nggak? Game online boleh nggak? Walaupun sekarang ini game online itu bisa menghasilkan, ya kan, kayak e-sport begitu, ada positifnya. Tapi ada begitu banyak anak yang hancur karena game online. Jadi itu tadi, mari kita berpikir sejenak sebelum kita melakukan sesuatu. Itu sih yang gue bisa kasih masukan sama lu, brother. Dan itu semua ada di tangan lu. Tapi gue kepengen apapun yang lu ambil, mendingan lu berhenti sejenak, berpikir untuk hidup lu yang akan datang. Dahsyat banget ya. Mungkin kalau boleh sedikit simpulin, intinya ya kalau kita berada dalam komunitas, kita harus tahu dulu ya gitu, apakah komunitas itu baik atau buruk gitu. Tadi indikasinya, salah satu indikasinya adalah keluarga, gitu. Dan untuk apa yang kita lakuin di komunitas itu, ya balik lagi mungkin patokannya firman Tuhan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Jadi ya bukan masalah boleh nggak boleh ya, Bang ya. Tapi berguna nggak untuk hidup kita dan untuk orang-orang di sekitar kita? Bermanfaat nggak ya? Wow, powerful banget ya. Seru sih ya bicara tentang komunitas. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya. Mungkin nanti bisa lanjut di bagian lain. Tapi kayaknya sekian dulu buat episode kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, kami mau ngucapin terima kasih gitu. Terima kasih udah nonton Logotalk. Jangan lupa buat like, komen, subscribe. Dan kalau video ini bisa memberkati teman-teman, tolong bagiin ke teman-teman yang lain supaya mereka juga terberkati oleh video ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kami pamit. Bye-bye. God bless.